Halo sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Inyoman Sastrawan. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera adanya. Bila seandainya Anda dalam keadaan sakit, semoga cepat sembuh. Bila sedang dirundung masalah, semoga segera mendapatkan solusinya. Pada kesempatan ini kita mengulas perihal keberadaan diri dengan judul Aku Ada, Wahai Penyanyi. Ya, memang aku ada. Lihatlah, aku sedang berbicara menyapa Anda. Saya tidak berdiri di balik layar dengan menggunakan nama samaran dan tak menunjukkan wajah, melainkan saya nyatakan nama diri serta wajah saya dengan jelas. Maksudnya, ada suatu tanggung jawab terhadap pernyataan yang saya buat melalui video ini. Bukan sebatas omongan seperti surat kaleng yang tidak ada penanggung jawabnya. Walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan, menurut saya tak mengapa, karena disinilah kita menerima realita diri kita sendiri, sembari terus berbenah diri ke depannya. Baiklah kawan, untuk mempersingkat waktu, kita awali video ini dengan sebuah lagu yang berjudul Aku Ada, Wahai Penyanyi, Datanglah Kemari. Mari kita simak sama-sama untuk pembuka topik kita kali ini.
Berikut ini adalah syair lagunya. Aku ada wahai penyanyi, datanglah kemari. Bila engkau mencari, bertanya-tanya apakah dia ada, oh mungkin tidak. Siapa melihatnya? Untuk siapa lagu pujian disembahkan? Tak ada dia, kata mereka menghentak hati. Maka datanglah kemari wahai kawanku, aku ada wahai sang penyanyi, aku tunjukkan yang abadi dan yang palsu. Kupahami dirimu, sulit temukan karena hiruk pikuk. Saling berlomba tunjukkan jati diri, dan dia tidak dapat terima diri, dia bersembunyi. Bagaimana dia dapat dipercaya? Hidup menghadapi kenyataan, bukannya fantasi jiwa tidak berdasar. Memanfaatkan orang lain untuk dirinya. Mari bersamaku di sini, susun pedoman hidupmu, agar tidak tertipu sifat kala, sifat yang tercela. Di mana lagu ini berisikan ajakan untuk membenahi pedoman hidup. Mengapa kita perlu memperbaiki pedoman hidup ini? Tentunya ada suatu alasan yang melatar belakangi dari keperluan perbaikan pedoman hidup ini. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami fenomena kehidupan ini, bahwa banyak di antara kita membahas atau mengulas perihal Tuhan, namun konon katanya Tuhan begini atau Tuhan begitu. Bahkan banyak yang terkesan mengatur Tuhannya, bukan malah tunduk pada perintah Tuhan. Tuhan tidak terlihat, namun kita semua yakin tentang keberadaannya. Ketika mereka banyak yang mengulas tentang Tuhan, dan bila diperhatikan bahwa ulasan mereka tentang Tuhan adalah tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang tampak ulasannya sangat bijaksana, ada yang menganggap Tuhan adalah sosok yang mengerikan dan menakutkan, bahkan ada yang tampak seperti memperbudak Tuhan agar tunduk pada kepentingan nafsunya. Inilah yang sering membingungkan, dan apakah Tuhan seperti itu? Entahlah, siapa yang memverifikasi kebenaran ini? Kalau kita analogikan pada kehidupan realistis, seperti halnya kita diberikan sebatang tanaman temu putih, dan kita ditanya, apa yang dapat dipelajari tentang temu putih ini? Tentunya masing-masing orang akan memiliki pendapat yang beragam, sesuai dengan wawasan dan pengetahuan mereka. Keragaman pendapat ini bukan disebabkan oleh tanaman temu putih tersebut, melainkan karena keragaman wawasan kita serta pengetahuan kita sebagai pengamat. Bila ada yang berpendapat bahwa pemberian temu putih itu hanyalah sebatas pemberian sampah semata, apakah itu salah? Tentunya hal itu tidak salah, karena wawasan mereka sebatas itu. Ada yang mengolahnya menjadi kompos atau pupuk, hal itu tidak salah, melainkan wawasannya ada di situ. Sementara orang lainnya menganalisa dan melakukan klasifikasi biologi. Apakah juga salah? Tidak, wawasan mereka ada di situ. Orang lainnya melakukan penelitian bahwa didapatkan khasiat obat-obatan yang terkandung di dalam tumbuhan itu. Apakah penelitian ini salah? Tentu juga tidak. Seorang pelukis menggoreskan penanya, kemudian membuat lukisan yang sangat memukau dengan tema temu putih. Tentunya apa yang dia lakukan tidak salah. Dengan memahami analogi ini, maka manakala kita mengulas tentang Tuhan, maka kebenaran Tuhan yang dijelaskannya adalah sesuai dengan wawasan orang yang mengulasnya. Disinilah kita perlu memahaminya dengan benar. Seorang yang bijaksana mengulas Tuhan dengan bijaksana. Seorang yang jahat mengulas Tuhan untuk memuluskan niat jahatnya. Inilah persoalan yang kita hadapi. Bila ada di antara Anda yang merasa sebagai korban-korban kejahatan, apakah Tuhan telah berperilaku demikian pada Anda? Atau Anda terjebak oleh ilusi jahat dari pengulas itu? Maka disinilah diperlukan adanya perbaikan. Perbaikan pedoman hidup bukanlah mengubah kebijaksanaan Tuhan, melainkan menyikapi kebijaksanaan dari para pengulas agar kita dapat selamat dan terbebas dari belenggu penyengsaraan dan kemudian dapat berbahagia kembali dalam kehidupan.
Ini bukan memperdebatkan Tuhan, melainkan hanya sebatas pada pendapat Anda atau orang lain tentang Tuhan. Jelas jauh bedanya. Jadi yang diperdebatkan bukan Tuhannya, melainkan pendapat masing-masing orang terhadap Tuhannya. Petunjuk kartu tarot yaitu pada aspek karir dengan kartu King of Cups dalam posisi tegak. Raja Piala dapat menunjukkan bahwa pria yang lebih tua dapat memberi Anda bantuan atau arahan di tempat kerja. Ini juga dapat menjadi tanda bahwa Anda akan menggunakan kebijaksanaan dan penilaian Anda untuk menangani konflik profesional dan membangun lingkungan kerja yang positif untuk diri Anda sendiri. Orang-orang di sekitar Anda akan menyukai dan menghormati Anda. Jaga keseimbangan hidup Anda dan berikan perhatian yang dibutuhkan karir Anda. Tetapi jangan berikan perhatian penuh. Jika Anda mencari jalur profesional baru atau perubahan karir, ini mungkin merupakan tanda bahwa Anda akan senang bekerja di profesi yang membantu atau menyembuhkan seperti terapi, perawatan, kesehatan, terapi energi, dan lain-lain. Selain itu, ini dapat menunjukkan bahwa Anda akan unggul dalam sektor kreatif atau artistik. Raja Piala biasanya merasa nyaman secara finansial dan stabil dalam lingkungan keuangan karena kebijaksanaannya. Tetapi ia dapat kurang motivasi dalam hal kemakmuran materi. Ia juga dapat menjadi tanda bahwa Anda kurang seimbang dalam transaksi keuangan Anda, baik dengan mengabaikannya atau dengan terlalu menekankannya dengan mengorbankan aspek lain dalam hidup Anda saat ia muncul. Cobalah untuk mencapai keseimbangan. Anda bisa mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari orang-orang di sekitar Anda dengan bersikap bijaksana dan memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara pikiran dan hati Anda. Anda juga dapat memberikan nilai tambah dengan membantu menyelesaikan masalah antara berbagai pihak di tempat kerja. Demikian uraian kami tentang video ini. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda menonton video-video kami. Salam hormat dari saya, Inyoman Sastrawan.